Cerita novel pengantin proksi jutawan, ojo lali di subrek saudara, matur nuwun. Bab 1171. Elena dan Norman duduk di posisi dekat jendela, dan pelayan membawa 2 steak. Elena, kamu ingin minum apa? Gen Leman Norman bertanya. Elena berpikir sejenak, aku ingin minum teh susu panas. Baik, pelayan itu mundur. Elena mengambil pisau dan garpu dan hendak memotong steaknya. Pada saat ini, suara lembut terdengar di telinganya, "Merlu, ayo duduk di sana." Elena mengangkat matanya dan melihat Holden ada di sini, dan Sylvia ada di sampingnya. Holden memasukkan tangannya ke dalam saku celananya, dan dia melihat sekilas Elena. Keduanya saling memandang, segera. Holden melepaskan kakinya yang panjang dan berjalan lurus ke arahnya. "Raja, Putri Negeri Ajaib, mari kita duduk bersamamu, bagaimana kalau?" Elena, bisakah dia menolak? Norman meringkuk PS-nya, tentu saja. Holden duduk dengan Norman, Elena duduk dengan Sylvia, dan keempatnya makan bersama. Norman memotong foie gras menjadi potongan-potongan kecil, dan meletakkannya di sebelah Elena. "Elena, ini untukmu." Elena hanya ingin mengucapkan terima kasih, saat suara magnetis yang dalam terdengar pertama kali. Dia tidak makan foie gras. Elena mengangkat kepalanya dan menatap Holden yang sedang berbicara. Norman berhenti sejenak, lalu tersenyum dengan sengaja, sepertinya Tuan Lu dan Elena adalah kenalan lama. Mata sipit Holden tertuju pada wajah kecil Elena yang menawan. Dia belum berbicara, kali ini Elena sebelumnya berkata, "Saya tidak tahu." Dia bilang dia tidak mengenalnya, tidak ada pasang surut emosi di wajah besar Holden yang cerah, hanya itu yang dia katakan. Elena memasukkan sepotong kecil foie gras ke dalam mulutnya dan mengunyahnya dengan anggun. Pada saat ini, jari-jari kakinya di bawah meja bergerak, dan seseorang melakukan gerakan kecil. Elena mengangkat matanya, Holden belum makan apa-apa, menatapnya dengan mata yang dalam. Di bawah meja, dia mengenakan sepasang sepatu kristal hak tinggi, dan sepatu kulit hitam mengkilap. Holden menempel padanya dan menekan jari kakinya dengan lembut. Elena mundur tanpa sadar, kaki Holden terlalu panjang, jadi dia meregangkannya dengan mudah dan melingkarkan kakinya dengan kakinya. Ada orang lain di sini, dan 2 rona merah tidak nyaman mengepul di wajah halus Elena, dan dia menyesap teh susu panas. Sylvia sudah dengan jelas merasakan aura halus antara Holden dan Elena. Dia segera memotong steak, menyerahkannya, dan dengan penuh kasih memberi makan Holden. "Merlu, buka mulutmu, aku akan memberimu makan." Holden melirik steak yang dibuat Sylvia, dan tidak bergerak sama sekali. Elena marah, tapi dia sudah memuaskannya di ruang ganti barusan, dan sekarang dia ditemani oleh seorang wanita cantik, tapi itu terlalu mengganggunya. Elena meletakkan cangkir susu, kaki kecilnya di bawah meja menoleh, dan sepatu hak tinggi kristal menginjak kaki celana Holden sedikit demi sedikit. Mendesis, tenggorokan Holden yang terangkat tiba-tiba berguling, kaki Holden diluruskan, dan semua indera terkonsentrasi pada kaki kecilnya. Sepatu hak tingginya menginjak celananya, seperti semut yang merayap di jantungnya, mati rasa. Bab 1172. Holden telah berada di sekitar banyak wanita dalam 3 tahun terakhir, tetapi dia tidak pernah menyentuhnya. 0 tahun sudah merupakan usia yang sehat, keinginan berada di puncaknya, begitu gerbang keinginan terbuka, itu menjadi berat. Norman masih duduk di sampingnya, tetapi ditutupi taplak meja renda panjang. Holden mengulurkan telapak tangannya yang besar dan menangkap kaki kecilnya. Elena sangat marah sehingga dia menggodanya, tidak ada yang tahu bahwa dia telah menangkapnya secara langsung. Telapak tangannya yang kasar menggosok pergelangan kakinya yang ramping seperti tidak ada apa-apa, dan kemudian meletakkan kaki kecilnya di pahanya yang kuat sebagai harta karun. Sekarang mereka berdua duduk menyamping, dan kaki kecilnya tertangkap. Kesulitan dari aksi ini sangat tinggi. Tetapi Elena, yang telah berlatih menari sejak dia masih kecil, dapat dibelah menjadi satu kuda kapan saja. Tindakan ini sangat untuk gadis lain. Itu sulit, tetapi baginya, itu terlalu mudah. Dia tidak takut orang lain menemukan apa yang ditakuti Elena. Dia dengan cepat ingin menarik kakinya. Namun dengan satu gerakan, Holden langsung mengunci kaki kecilnya di pahanya dengan otot yang kuat. Kali ini, kekuatannya yang kuat membuatnya tidak bisa bergerak. Postur kedua orang itu sangat hangat, rancu, wajah lembut Elena bahkan lebih panas, dan lingkaran kemerahan muncul di atasnya, tampak sangat mencurigakan. "Elena, apa kamu seksi?" Norman bertanya ketika dia mendongak. Setelah diperhatikan, Elena menghindari sepasang mata yang jernih dengan hati nurani yang bersalah. "Ya, sedikit." Melihatnya sebagai pencuri, Holden membuat bibir tipis. Hal yang paling memalukan adalah Sylvia. Dia ingin memberi makan Holden steak, tetapi Holden tidak menanggapi sama sekali. Sekarang tangan Sylvia sakit.
Dia adalah putri tercantik di Repal. Berapa banyak pria yang mengejarnya, tetapi dia jatuh cinta dengan Holden pada pandangan pertama, dan hatinya jatuh padanya. Tapi dia menolaknya lagi dan lagi, yang benar-benar membuatnya frustrasi. Tetapi semakin Holden menolaknya, semakin dia menginginkan pria ini. Pak, Lu, Sylvia mengerutkan elpes merahnya, dan berkata dengan sedih, cepat buka mulutmu, aku ingin memberimu steak. Holden mengangkat matanya dan menatap Sylvia. Pada saat ini, Elena mengerahkan kekuatan, dan kaki kecil yang terkunci di antara kedua kakinya menendang langsung ke depan, mengenai bagian penting dari dirinya. Mendesis, Holden mendengus, kali ini dia benar-benar menendangnya sampai kesakitan. Dia mulai sangat keras, dan menjadi sangat pedas setelah 3 tahun. Pak, Lu, kamu baik-baik saja, Pak, Lu, ada apa denganmu? Baik Norman dan Sylvia memandang Holden dengan cemas. Holden mengerutkan bibir tipisnya, menahan rasa sakit karena ditendang, dan berkata dengan tenang, aku baik-baik saja. Pada saat ini, Elena menarik kaki kecilnya dengan penuh semangat, dan dia berdiri. Aku sudah selesai, kamu bisa makan perlahan. Elena berbalik dan pergi. Holden menyaksikan bayangan indahnya pergi. Dia menginjak stiletonya, memelintir dan memelintir bibir lembutnya seperti ular air ketika dia berjalan, dan bokong cantik di bawahnya juga bergoyang, kelembutan yang tak terlukiskan. Dia harus membawanya ke B3D malam ini, bab 1173. Sore harinya, Elena dan Norman mulai mengambil foto pernikahan. Elena mengenakan gaun tali ikat hitam dan berjalan-jalan di pantai. Saat ini, matahari sedang terbenam, dan matahari terbenam yang keemasan terhampar di atas lautan yang berkilauan, berkelap-kelip, sangat indah. Fotografer mengambil kamera dan berkata, Nona Sia, lihat di sini. Holden berdiri tidak jauh dengan tangan di saku celananya. Angin laut yang menyegarkan di sini membuat baju hitam di tubuhnya membengkak, tampan dan tinggi dia sudah menjadi lukisan. Pandangan Holden tertuju pada tubuh Elena, dia tidak memakai sepatu, dan melangkah ke air dangkal dengan kaki telanjang. Dia melawan angin, rambut panjang murni dan hitamnya yang acak-acakan membungkus kecantikannya yang menakjubkan. Di wajah kecilnya, dia menunduk dan tersenyum, dan fotografer itu dengan cepat menjepret. Elena cantik alami, dan memiliki selera lensa dan mode, kerutan dan senyuman kasualnya dipuaskan oleh para fotografer top ini. Holden sedang melihat Elena, dan ada orang lain yang melihatnya, dan itu adalah Tuan Zhao dari resor. Presiden Zhao terkejut saat pertama kali melihat Elena, dan sekarang melihat Elena memotret, bola matanya tampak berhenti bergerak. Di satu sisi, Sylvia dengan cepat mengeluarkan telepon, dan dengan klik, dia merekam adegan Zhao mengintip dan terobsesi dengan Elena. Sylvia meringkuk elpes. Jika dia tidak salah ingat, ada harimau betina di keluarga Zhao, dan siapapun yang menangkap harimau betina ini akan menggigit. Hari ini berjalan terlalu lancar, perlu ada kegembiraan, ini akan luar biasa. Sylvia dengan cepat mengirimkan foto ini, dan dia menunggu pertunjukannya. Fotografer mengambil satu foto Elena. Mesya, di mana Tuan Norman? Silakan keluar dan berfoto dengannya. Saat ini Norman keluar. Saya di sini, Bapak Norman. Kau melingkarkan satu tangan di pinggang Nona Sia, lalu dengan lembut ses pipi Nona Sia, kata fotografer itu. Menurut permintaan fotografer, Norman memeluk tubuh ramping Elena, dan wajah tampan bergerak ke arah wajah kecil Elena. Tapi Norman tidak benar-benar membunuhnya. Dia melengkungkan bibir tipisnya. Princess of Wonderland, kenapa aku merasa dingin di belakangku? Bukankah lu selalu menatapmu? Elena mengangkat kepalanya. Matanya yang jernih melintasi bahu Norman yang lurus untuk melihat ke belakang, dan langsung menatap mata Holden yang tenang dan sipit. Holden menatapnya dan juga Norman, matanya yang seperti Raja Wali, jika tidak ada apa-apa, menatap tangan besar Norman di atas bibir rampingnya, seolah hendak menembus tangan Norman. Ketika dia melihat Norman perlahan-lahan akan membunuhnya, alis pedang heroik Holden langsung mengerutkan kening dan seluruh orang itu muram dan meneteskan air. Pantas saja Norman mengatakan punggungnya terasa dingin. Pada saat ini, Holden memiliki segenap hati untuk membiarkannya menghilang dari dunia ini. Elena dengan cepat mengalihkan pandangannya, dan dia berbisik, jangan khawatirkan dia. Saat ini, Sylvia berjalan ke sisi Holden dan berkata dengan polos, Merlu, Brother Norman dan Sister Elena sangat penyayang, bukan? Kasih sayang, Holden mendengus dingin, matanya yang sipit sudah tertutup oleh kesuraman dan kekejaman. Tanpa melihat ke arah Sylvia, dia berbalik dan pergi. Bapak, Lu, kamu mau kemana? Sylvia bertanya. Holden tidak melihat ke belakang. Dia berjalan ke tempat yang jauh, lalu mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor telepon.
Elena dan Norman telah disiapkan, dan para fotografer siap untuk mulai memotret. Pada saat ini, Tuan Zhao bergegas, menyeka keringat dingin dengan liar. Maaf, Raja Sembilan Lembah, Putri Negeri Ajaib, saya baru saja menerima telepon. Saya diberi perintah, mengatakan bahwa Anda tidak boleh mengambil gambar di sini. Bab 1174 apa? Orang misterius dan rendah hati muncul, hanya untuk mencegah orang mengambil gambar di sini. Mengapa? Tuan Zhao sangat malu. Memang benar tidak ada pihak yang berani menyinggung perasaannya. Dia tersenyum dan berkata, Raja Sembilan Lembah, Putri Negeri Ajaib, Anda lihat ini benar-benar. Norman melepaskan Elena, dan Elena berdiri tegak. Raja Sembilan Lembah, atau lupakan saja hari ini, jangan membuat orang malu. Norman mengangguk, oke, meskipun kamu tidak bisa berfoto di sini, pemandangannya bagus, dan aku dengar lautan awan di pagi hari adalah yang paling indah, kita bisa tinggal untuk 1 malam. Elena melihat pemandangan indah di sini dan tidak berencana untuk pergi malam ini, sulit untuk datang dan bersantai, oke. Elena kembali ke kamarnya. Saat ini, itu membuat ding, dan pesan teks datang dari ponselnya. Dia mengkliknya dan melihat bahwa itu dari Holden, datang ke sini, datang ke row 0 meter saya. Elena gemetar, terakhir kali dia berada di luar istana. Dia ingin membawanya pulang untuk malam itu, kali ini di lautan awan, dia memintanya untuk pergi ke kamarnya. Apakah tidak ada hal lain di kepalanya selain ini? Elena tidak kembali, jadi dia tidak ingin pergi di ruangan lain. Holden tidak menunggu jawaban Elena, dia sudah melihat pesan teks itu, tetapi jelas dia menolak. Holden membuat busur dangkal dari elpes tipis, dan kemudian dia mengirimkan pesan teks, Albert, aku akan memberimu setengah jam untuk datang ke lautan awan. 2 menit kemudian, telepon menjadi sunyi, dan Albert bahkan tidak mengembalikannya. Holden bingung, apakah kepribadian Albert yang dingin mirip dengannya, atau apakah karakter tidak membalas pesan teks mengikuti ibunya? Holden menambahkan pesan teks lain, ibumu ada di lautan awan. Detik berikutnya, dengan ding, jawaban Albert datang dalam sekejap, aku akan segera tiba. Holden, di kamar kepresidenan, Elena mandi susu mawar dengan nyaman, tetapi ketika dia keluar, dia secara tidak sengaja membenturkan dahinya ke pintu kaca buram dan mematahkan dahinya. Dia mengenakan piyamanya, berdiri dengan kaki putih telanjang di depan meja rias, dan mengulurkan tangan putih kecilnya untuk mengobati luka di dahinya. Luka di keningnya agak dalam, dan setelah perawatan sederhana, masih terasa sakit. Kotak obat di kamar, Elena mengeluarkan kotak obat dan bersiap untuk menghadapinya lagi. Pada saat ini, terdengar gemerincing, dan bel pintu kamar berdering. Seseorang mengetuk pintu, siapa ini? Elena berjalan dan membuka pintu. Peri guru, Albert bergegas mendekat dan memeluk betis Elena. Albert, kenapa kamu di sini? Elena sama sekali tidak menyangka Albert akan datang ke Repal, matanya berbinar dan dia dengan cepat mengulurkan tangan dan menyentuh dahi kantong susu kecil itu. Guru peri, saya datang dengan ayah saya, apakah ada kejutan? Albert berkata sambil terkekeh. Pada saat ini, ada suara langkah kaki yang mantap di telinganya, dan Elena mengangkat matanya untuk melihat Holden berjalan. Dia mengganti pakaiannya dan mengenakan kemeja putih buatan tangan, celana panjang hitam di bawahnya. Pertandingan klasik dewa laki-laki, poni di dahinya didorong ke atas, memperlihatkan garis luar wajahnya yang tampan, dia berjalan dari karpet merah, gerakannya anggun seperti seorang kaisar yang tinggi. Apa dia juga di sini? Orang yang mengirim SMS padanya untuk pergi ke kamarnya sekarang muncul di depannya. Holden berjalan mendekat, dia menatap wajah kecilnya dengan mata sipit yang dalam, dan kemudian mendarat di dahi putih berminyaknya. Alis pedang heroiknya mengerutkan kening, dan dia bertanya dengan suara yang dalam, mengapa kamu terluka? Elena baru saja mandi, rambut panjangnya yang basah tergantung di pundaknya, dan wajahnya yang kecil seukuran telapak tangan menjadi semakin cantik dan indah. Kulitnya seperti putih telur yang telah dikupas, putih dan giok yang lembut tanpa cacat. Sekarang ada mulut berdarah di dahi runcing kecantikannya, yang terlihat sangat mempesona. Bab 1175. Dia melihat sekilas luka di keningnya. Elena tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk memblokir luka di dahinya, tidak apa-apa. Guru peri, apakah ada seseorang yang mengganggumu? Albert mengungkapkan kekesalannya. Siapa yang mengganggumu? Kamu menceritakan tentang orang ini kepada ayahku. Ayahku sangat kuat, ayahku akan membalaskan dendammu. Elena berkata, baiklah, dalam hatinya, bagaimana perasaannya bahwa Albert mulai menjual ayahnya. Tetapi melihat wajah Albert yang tidak dewasa dan polos, dipenuhi dengan kekhawatiran tentangnya, Elena merasa bahwa dia terlalu banyak berpikir. Ayah, Albert meraih celana Holden dan bertanya dengan kekanak-kanakan, kamu datang dan memberitahu peri guru,
kamu akan melindungi peri guru, kan? Tatapan dalam Holden tertuju pada wajah seukuran tamparan wanita itu, tanpa berbicara. Elena merasa tatapannya agak dalam dan panas. Dia segera menghindari tatapannya. Albert, terima kasih. Tidak, terima kasih, ayahku dan aku akan melindungi peri guru di masa depan, Albert berkata dengan serius. Hati Elena melembut, dan dia melihat wajah kecil dari batu giok kecil berukir susu bubuk, dan mata gelap yang secerah mutiara di malam hari. Dia menunjukkan senyum lembut dan hangat. Dia sangat menyukai Albert. Pada saat ini, Holden melepaskan kakinya yang panjang dan berjalan ke dalam ruangan. Suaranya rendah dan magnetis, masuklah, aku akan membantumu mengobati lukanya. Elena secara naluriah menolak, tidak perlu, tapi detik berikutnya, apa-apaan ini? Dia menoleh untuk melihat pria itu. Holden sudah berdiri tegak dan berkaki panjang di kamarnya. Sikapnya yang alami dan ceroboh sepertinya menjadi kamarnya. Dia sepertinya telah menolaknya. Apakah dia tidak membiarkannya masuk? Kenapa dia masuk, guru peri? Ayo pergi ke kamar. Saat ini, kantong susu kecil itu meraih tangan kecil Elena. Elena, di dalam ruangan. Elena duduk di tempat tidur besar yang empuk. Dan Holden berdiri di samping tempat tidur, memegang kapas yang dibasahi alkohol di telapak tangannya yang besar dan terikat untuk membantunya mengobati luka di dahinya. Mendesis, Elena tersentak kesakitan. Holden berhenti. Sekarang dia berdiri dan dia duduk. Dia dapat dengan mudah menguncinya dengan tatapan merendahkan. Sakit. Agak, Holden menusuk lukanya dengan kapas. Apa yang dia lakukan? Dia sudah kesakitan, dan dia masih menusuk lukanya. Elena sakit hati olehnya sehingga dia menangis, mengangkat kepala kecilnya dan menatapnya. Tanpa udara yang baik, Merlu, kamu sengaja, apakah lelucon seperti ini menyenangkan? Holden meringkuk LPS-nya dan mencibir sedikit, idiot. Detak jantung Elena, ketika suara rendah pria itu mengucapkan kata-kata ini, dia memiliki ilusi dicintai. Bodoh, tatapan Elena agak tumpul, tetapi matanya yang putih merah karena rasa sakit, dan bulu yang tersisir rapat ditutupi dengan tetesan air yang lembab. Betapa menyedihkan, Holden merasakan jantungnya tergerak, dan tidak bisa membantu melembutkan suaranya. Benarkah itu menyakitkan? Bab 1176 Holden merendahkan tubuh lurus tampan itu, menggenggam bagian belakang kepalanya dengan satu telapak tangan, dan mengusap rambut lembutnya. Tidak sakit kan? Tidakkah sakit menjadi bodoh? Kata-katanya sangat hangat, ambigu, lebih seperti menggoda. T0 seperti dia, goda dia. Bermain-main dengan anak kucingnya. Dua rona merah yang tidak wajar perlahan menguap di wajah kecil Elena yang lembut. Sekarang dia sangat dekat, dan jika dilihat dari jarak yang begitu dekat, wajahnya yang tampan dan halus berantakan. Dia juga mencium pria maskulin yang bersih, yang baunya sangat harum. Sejujurnya, ini adalah pria yang sangat menarik. Dia tampan, kaya akan emas, dewasa, terhormat, dan sangat penyayang, bisa memimpin wanita manapun. Elena dengan cepat menghindari matanya, dia mengulurkan tangan putih kecilnya untuk mengambil kapas di tangannya. Merlu, jangan repot-repot, aku akan melakukannya sendiri. Dia meraih kapas di tangannya, dan bantalan jarinya yang lembut dan lembut dengan santai memegang telapak tangannya yang lebar. Elena tertegun sesaat ketika belitan kedua tangan itu ditahan. Dia buru-buru mencoba menarik tangan kecilnya, tetapi pria itu mengulurkan tangan dan melemparkannya langsung ke B3D yang lembut. Punggung ramping yang indah ditekan ke kasur. Sebelum dia bisa bangun, penglihatannya menjadi gelap dan Holden tertekan. Dengan dua telapak tangan besar di sisinya, dia menatapnya dengan mata panas, dan nada mendominasi meluap dengan memanjakan, sangat tidak jujur setelah terluka dan gatal. Elena dengan cepat mengulurkan tangan dan mendorongnya. Merlu, apa kamu mau mengobati gatalku? Mata Holden tertunduk, dan jakun jantan yang terangkat bergulung ke atas dan ke bawah. Saya pikir, apakah Anda ingin saya mengobatinya? Elena mengangkat alis halusnya dan mendorongnya dengan kuat ke dadanya yang halus. Maaf, Tuan Lu, saya tidak membuat janji. Holden tidak bergerak, dia tidak bisa memindahkannya. Pria tampan itu menekannya seperti dinding. Telapak tangan yang besar dan diikat rapi mengikat kedua tangan kecilnya di atas kepalanya, dan dia menurunkan dirinya sendiri, tersenyum dan berkata, Elena, apakah kamu bermain seperti lelucon? Jangan memintamu untuk bersikap begitu baik pada putraku. Saya suka Albert, Albert juga anak saya. Kalau begitu aku masih ayah Albert, kamu suka atau tidak, beli satu gratis satu, kami berdua milik Anda. Setelah berbicara, dia membungkuk, dan K-sesping lembut N3CK-nya. Pria itu berbaring di atas H3RB0D dan K-ses dia. Elena mendorongnya dengan keras, tidak bisa mendorong, dia berjalan ke rambut pendeknya dengan dua tangan kecil, menariknya kuat-kuat. Merlu, ayo G0, Albert masih di sini, ya.
Putranya ada di sini, dia seharusnya sedikit cemburu. Holden K. sesotot halus lembutnya, dan berkata bodoh, tinggalkan dia sendiri untuk saat ini, mari kita bersama untuk sementara waktu. Dia hampir menjadi biksu dengan $1 tart kecil ini. Elena mencoba melepaskannya, ketika suara susu kekanak-kanakan terdengar. Ayah, peri guru, apa yang kamu lakukan? Elena menoleh untuk melihat bahwa Albert datang. Albert menatap mereka dengan mata besar, menatap mereka dengan acuh tak acuh. Holden, Albert ada di sini. Lepaskan, Elena mendorongnya dengan keras. Tentu saja, Holden tahu bahwa anak laki-laki itu ada di sini. Pelacur kecil ini, sengaja tidak untuk membuat tuannya nyaman. Dia mengerutkan kening, wajahnya tidak senang dan tidak sabar, dan dia menolak untuk bangun. Elena tidak bisa mendorong pria itu. Pada saat ini, kantong susu kecil itu dengan cepat berlari, dan ketika dia naik ke tempat tidur, dia mendorong Holden dengan tangan dan kakinya. Ayah, cepat bangun. Mengapa kamu menekan pacar peri guru? Kamu menghancurkan peri guru. Bab 1177 sedikit cuek. Albert tidak tahu apa yang ayah dan guru peri lakukan, tapi wajah lembut Elena sudah merah. Pria itu hanya berpura-pura mati dan menolak untuk bergerak. Albert, mari bekerja lebih keras untuk mendorong ayahmu pergi. Oke, peri guru, mari bersorak bersama. Albert menggunakan energinya untuk menyusu dan mendorong Holden dengan Elena. Telapak tangan Holden yang diikat rapi melingkari bokong cantik wanita itu dan meremasnya dengan kuat, lalu berbalik dan berbaring di ranjang besar. Elena dengan cepat melompat dari tempat tidur. Dia merapikan pakaiannya yang berantakan. Dia merasa pantat yang telah dicubit oleh pria itu terbakar. Jika bukan karena bocah lelaki itu, dia akan mengusirnya dari tempat tidur. Guru peri, ada apa dengan ayahku? Mengapa dia menekanmu? Elena melirik pria di tempat tidur, dia mengerutkan alisnya yang tampan, dan dada halus di bawah kemeja putih tipis bergelombang ke atas dan ke bawah. Mendongak, dia melirik celananya dan segera menjauh. Dia melihat, baiklah, Albert, ayahmu sedang mabuk. Ayah minum alkohol. Tidak, saya tidak mencium bau alkohol. Kantong susu kecil itu merangkak ke sisi ayahnya dan mengendusnya. Tidak ada alkohol. Mata besar berair susu kecil itu jatuh dan mendarat di celana pria itu. Dia kaget saat melihat, guru peri, ayahku punya tas besar di sini. Apakah dia sakit? Petik 2. Elena merasa rona di wajahnya telah menyebar ke daun telinga seputih saljunya. Albert, ayahmu tidak sakit. Lalu apa yang terjadi dengan ayahku? Albert memandang ayahnya dengan prihatin, dan menafsirkan teori konyol kecil sepenuhnya. Peri guru, datang dan temui ayah saya. Dapatkah Anda menyelamatkan ayah saya? Elena berjalan mendekat dan meletakkan selimut di tubuh Holden. Dia mengulurkan tangannya untuk memegang kantong susu kecil itu, dan mengatakan sebuah kebohongan putih. Albert, guru percayalah, ayahmu baik-baik saja, biarkan dia tidur, merasa baik saja. Betulkah? Albert masih khawatir. Tentu saja benar, Albert, ayo, guru akan mengatur mandi untukmu. Oke, terima kasih, peri guru. Ketika ibu dan putranya memasuki kamar mandi, Holden perlahan membuka matanya, dan telapak tangannya yang besar dan terikat erat memegang selimut dan melemparkannya ke samping. Matanya merah dan dia melihat lampu kristal di atas kepalanya. Setelah beberapa menit, dia dengan paksa menekan panas di tubuhnya, berdiri, dan berjalan ke pintu kamar mandi dengan satu tangan di saku celananya. Dari dalam terdengar tawa ibu dan anak. Peri guru, aku ingin tidur denganmu dan ayah malam ini. Albert, guru akan tidur denganmu malam ini, oke. Mengapa, peri guru? Jangan khawatir, ayahku juga akan tidur denganmu. Aku berjanji ayahku tidak akan menekanmu lagi. Ya, Holden menjilat bibir tipisnya di luar pintu, dan kelinci kecil ini akhirnya sia-sia. Namun, jaminan itu dikatakan oleh $1 tart kecil, bukan olehnya. Hotel liburan, seorang wanita gemuk datang, dengan dua pengawal berpakaian hitam di belakangnya. Ketika dia memasuki hotel, dia berteriak, Princess of Wonderland. Di mana dia? Saya mendengar dia merayu dan memimpin suami saya. Apakah sekarang dengan suami saya, akan B3D dengannya? Pelacur kecil ini, jika aku bisa menangkapnya, aku pasti akan mengacaukan wajah kecilnya. Bab 1178 wanita gemuk ini adalah istri Tuan Zhao. Dia bergegas setelah menerima gambar yang dikirim oleh Sylvia. Keluarga wanita gemuk ini sangat berkuasa dan kaya. Dia biasanya tidak takut pada segalanya. Panggilan ke Tuan Zhao baru saja gagal, jadi dia percaya bahwa suaminya sekarang berhubungan dengan putri ajaib. Wanita gemuk akimbonya semakin dia menegur, semakin dia memarahi jalan.
Apa yang terbaik dia adalah jalan memarahi jalan, semuanya, datang dan lihat. Ternyata Putri Elena adalah seorang sedikit tidak tahu malu. 3. Di mana Putri Elena? Kamar Putri Elena tepat di depan, dia berani merayu. Pimpin suamiku, aku akan membunuhnya. Petik 2. Pada saat ini, banyak orang berkumpul, dan mereka melihat wanita gemuk itu berdiskusi. Bukankah itu istri Tuan Zhao? Istrinya datang untuk menangkap kesetiaan itu. Princess of Wonderland dan Tuan Zhao, bukan, Princess of Wonderland adalah putri semu Repal. Hari itu, saya melihat Princess of Wonderland dari kejauhan, temperamennya sangat abadi. Tapi tanpa dasar, belum tentu tanpa sebab, mari kita lihat dulu. Wanita gendut itu mematikan masalah ketika dia melihat banyak orang. Kesombongannya menjadi lebih kuat. Dia segera berlari ke kamar kepresidenan yang dikirim oleh Sylvia, mengangkat tangannya, dan mengetuk pintu, mengetuk dan memaki, Princess of Wonderland. Pelacur kecil buka pintunya untukku cepat. Apakah ada pria liar yang bersembunyi di kamarmu? Apakah itu suamiku? Anda membuka pintu dengan cepat. Jika Anda tidak membukanya, saya akan menendang pintu dan saya akan menangkap Anda. Kamu sengsara jika tidak memakai pakaian yang bagus. Di dalam kamar, Elena masih memandikan Albert. Holden adalah orang pertama yang mendengar si tikus mengumpat di jalan di luar, dan dia dengan cepat melihat ke arah pintu dengan tatapan dingin. Holden, apa terjadi sesuatu di luar? Elena di dalam juga mendengar gerakan itu. Holden menyelipkan ke dalam saku celananya dengan satu tangan, dan dia berkata dengan lemah, tidak apa-apa. Setelah berbicara, dia menarik kakinya yang panjang dan berjalan untuk membuka pintu. Sebelum wanita gendut itu selesai mengutuk, dengan sekali klik, pintu kamar terbuka, dan tubuh tinggi dan tegap Holden menembus garis pandang. Para penonton dengan cepat berjinjit dan melihat sekeliling, tapi sayangnya, sekelompok penjaga keamanan bergegas dan dengan cepat menarik barisan, menghalangi mata mereka. Wanita gemuk itu terkejut sesaat. Dia memandang Holden yang muncul di dekat pintu dan tertegun. Pria ini bukan suaminya, siapa dia? Wow, pria yang tampan. Holden berdiri tegak dan panjang di dekat pintu, matanya yang dalam dan sipit menatap wanita gemuk itu dengan acuh tak acuh dan tajam, dan suaranya rendah dan magnetis. Ada apa? Wanita gemuk itu dengan cepat pulih. Meski pria tampan ini bukan suaminya, Princess of Wonderland di kamar bukanlah hal yang baik. Wanita gendut tidak akan pernah melupakan foto yang dikirim oleh Sylvia. Suaminya menatap seorang wanita dengan sangat obsesif, jiwanya dibawa pergi. Tapi, dia tidak menyangka Princess of Wonderland memiliki pria lain. Kamu siapa? Saya mencari Putri Elena. Apa Putri Elena ada di kamar ini? Cepat dan biarkan dia keluar. Petik 2. Dia berkata bahwa wanita gemuk itu mengedipkan mata kedua pengawal di belakangnya. Masuk dan ambil dia untukku. Iya, kedua pengawal itu melangkah maju. Tapi Holden masih berdiri di dekat pintu. Pria itu memiliki tinggi 1,9 meter dan auranya tenang, mulia dan kuat, seperti dewa pintu yang menjaga pintu. Dia menyipitkan mata sipitnya dan menatap kedua pengawal hitam itu dengan dingin. Pengawal yang kuat di foto dalam aura pria itu, sedikit ketakutan. Pada saat ini, wanita gemuk itu berteriak dengan cemas, apa yang masih kamu lakukan? Cepat dan singkirkan orang ini, atau kamu tidak akan mendapat sepeser pun. Petik 2. Iya, kedua pengawal berpakaian hitam itu dengan cepat meraih Holden. Holden mengulurkan tangan kanannya seperti kilat, dan menggenggam pergelangan pengawal yang kuat. Klik, pergelangan tangan pengawal itu terkilir sekarang. Bab 1179. Ah, pengawal yang kuat itu menjerit dan jatuh di atas karpet. Pengawal berpakaian hitam lainnya melirik Holden, berbalik dan lari. Wanita gendut itu berteriak, hei, mau kemana? Sesuatu yang tidak menjanjikan. Petik 2. Wanita gemuk itu tidak menyangka bahwa pria tampan ini tidak hanya memiliki kulit yang tampan, tetapi juga memiliki keterampilan terbaik. Dia segera menakuti kedua pengawal yang telah dia pekerjakan dengan gaji tinggi. Dengan klik pintu kamar terbuka, dan Elena menunjukkan wajah cantik dan halus. Apa yang terjadi? Princess of Wonderland, aku hanya ingin menemukanmu. Melihat mata Elena berbinar-binar, wanita gemuk itu segera mengangkat lengan bajunya dan ingin buru-buru merobek Elena. Itu kamu? Untuk memimpin suamiku, aku akan menggaruk wajahmu dan menjelekkanmu. Petik 2. Wanita gemuk itu ingin bergegas dan melawan Elena, tetapi Holden masih berdiri di dekat pintu, menjaga tubuh halus Elena di belakangnya dalam posisi pelindung kedap udara. Karena skill Holden dan auranya yang kuat, wanita gemuk itu hanya bisa menatap Elena dengan marah. Elena memandangi wanita gemuk ini, dia sedikit bingung. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan tertangkap, hari ini kesetiaan.
Siapa suamimu? Elena bertanya. Kamu masih berpura-pura. Anda tidak tahu siapa suami saya. Suamiku adalah manajer hotel resort ini, kata wanita gemuk itu dengan arogan. Tuan Zhao, Elena tidak memiliki kesan apapun pada Tuan Zhao. Dia meringkuk pas merahnya dengan meminta maaf. Kamu harus membeli cermin dan mengambil gambar di rumah. Mengapa suami Anda tahan terhadap hisap saya? Kamu, wanita gemuk dan sombong membuat asap. Sungguh wanita yang sombong. Semuanya, datang dan lihat. Lihat Princess of Wonderland, pelacur kecil ini. Wanita gemuk itu mulai memanjakannya. Elena mengangkat alisnya dan ingin berbicara, tetapi pada saat ini penglihatannya menjadi gelap, dan Holden menggerakkan tubuhnya dan memblokirnya ke belakang. Seluruh sosok tampan, siluet potongan pisau pria itu tenggelam, dipenuhi dengan permusuhan cemberut. Siapa yang dimarahi jalang kecil itu? Ya. Wanita gemuk itu dengan berani berkata, "Jangan menakuti saya adalah pemilik hotel resort ini. Apa kamu pernah melihatku penjaga keamanan kulit hitam di belakangku? Dengarkan aku." Petik 2. Berbicara tentang wanita gemuk yang memerintahkan dua penjaga keamanan kulit hitam, kemarilah. Dua petugas keamanan berpakaian hitam dengan cepat melangkah maju dan berteriak, "Ni Zhao." Petik 2. Wanita gemuk itu bahkan lebih cemberut, "Pernahkah Anda melihat hotel resort ini? Lautan awan ini adalah situs saya punya keputusan akhir, Anda masih berani bermain miring di situs saya." Sudut L. Pas Holden melengkung sangat dangkal, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, wanita gemuk itu menunjuk ke Elena, pelacur kecil sedang memarahi. Wanita gendut itu belum menyelesaikan kata-katanya, wajahnya ditampar dengan letupan. Astaga, wanita gemuk itu memegangi wajahnya yang ditampar, dan memandang orang yang menamparnya dengan kaget. Orang ini bukan orang lain, tapi penjaga keamanan berpakaian hitam yang dia panggil. Kamu berbalik melawan langit, bukan? Saya wanita bos. Sebelum dia selesai berbicara, Satpam menamparkan wanita gendut itu lagi dengan letupan. Bab 1180 dengan dua tamparan ini, pipi wanita gemuk itu dengan cepat membengkak, dan noda darah keluar dari sudut mulutnya, sangat malu. Wanita gemuk itu benar-benar dipukuli. Tautan mana yang salah? Ini situsnya. Dia adalah bos di sini, tetapi para penjaga keamanan ini berani memukulinya bahkan setelah mereka menjilat uang yang dibayarkan olehnya. Wanita gendut itu memandang Holden, pakaian mewahnya, dan aura sejuk dan tenang terpancar dalam gerakannya. Sekilas, statusnya cukup menonjol, kaya atau bangsawan. Siapa dia? Mungkinkah penjaga keamanan ini mendengarkannya? Mengapa? Bahkan jika wanita gemuk itu mencoba mematahkan otaknya, dia tidak bisa memikirkan alasannya. Tuan, Anda tertipu oleh putri negeri ajaib ini. Meskipun wanita ini murni di permukaan, dia sangat suka bergaul dalam tulangnya. Dia suka S3 dus. Suamiku dirayu olehnya. Jika Anda tertarik, Anda sebaiknya melihat warna aslinya. Petik 2. Kata-kata wanita gemuk itu begitu kejam dan mulutnya kotor, alis halus Elena berkerut. Meskipun dia sangat terbuka, bagaimanapun juga, Holden mendengar bahwa, bagaimanapun juga, itu sedikit memalukan di telinganya. Dia mengangkat matanya untuk melihat pria di depannya. Pria itu menghalangi pandangannya dengan bahunya yang tinggi, dan melindunginya di belakangnya dengan postur yang dominan dan kuat, bebas dari rumor. Entah ada apa, hati Elena tiba-tiba melunak. Pada saat ini, suara magnetis yang dalam terdengar di telinga, "Aku bertanya kepadamu untuk terakhir kalinya, siapa yang dimarahi oleh jalang kecil itu?" Holden mengulangi kalimat ini. Wanita gemuk itu terkejut sesaat. Pada saat ini, Satpam menepuk tangan kiri dan kanannya dan menamparkan 2 kali. Wanita gemuk itu hampir memuntahkan seteguk darah, dan seluruh wajahnya yang gemuk mati rasa. Itu menyakitkan. Wanita gemuk itu memandang pria itu, dan melihat mata sipit pria itu jatuh ke wajahnya, mengungkapkan niat membunuh yang suram. Wanita gendut itu ketakutan, dia menggigil dengan wajah pucat, "Aku memarahi diriku sendiri, aku sedikit jalang." Mendengar ini, Holden menarik pandangannya. Dia berbalik untuk melihat wanita kecil di belakangnya, mengangkat bibir tipisnya, kembali ke kamar. Kembali ke kamar, 5 kata sederhana, mendominasi layar penuh. Jantung Elena tiba-tiba terpukul keras. Pada saat ini, Albert melompati dan memeluk betisnya. "Peri guru, apa yang kamu dan ayah lakukan?" Elena tidak ingin kantong susu kecil itu melihat wanita gemuk itu. Dia mengambil kantong susu kecil itu dan berkata, "Tidak ada, Albert, bisakah guru menceritakan sebuah cerita?" Iya, dia membawa Albert ke kamar. Melihatnya memasuki ruangan, wanita gemuk itu memandang Holden dengan marah. "Kamu, apakah kamu berani melakukan ini padaku? Apa kamu tahu siapa aku? Ini wilayahku,
Aku akan menelepon suamiku, biarkan aku melihat bagaimana kamu terus makan dan berjalan-jalan. Petik 2. Mendengar ini, Holden mengangkat alis pedangnya yang indah, dan sudut bibir tipisnya membuat dangkal dan sarkasme. Kalau begitu lihat ke belakang dan lihat siapa yang ada di sini sekarang. Siapa? Wanita gemuk itu menoleh dan melihat suaminya bergegas.